Jadi gimana sih financial planning yang ideal itu menurut kalian? Ya pastinya pertama aku pengen nikah. Yang kedua punya rumah gitu. Terus punya dana pendidikan anak. Atau nanti kalau aku udah tua nanti aku pengen punya pensiun gitu. Gak ada rumus pasti gitu. Semua orang punya formulanya masing-masing. Yang ketiga itu Sebenarnya sih kalau mau cara yang ideal itu nggak bakal pernah nemu gitu loh. Untuk semua orang ya, ideal buat semua orang itu nggak bakal pernah ada gitu. Karena ini cocok-cocokan tergantung dengan sifat dan kepribadian orang masing-masing. Jadi kita sendiri yang harus menentukan tuh financial planning mana yang cocok buat kita. Dan di sini kita udah coba mengelompokin tipikal-tipikal orang dalam mengelola keuangan gitu. Nah, yang pertama itu ada si detail, yang kedua si pos, yang ketiga si cuek, dan yang keempat itu ada si FOMO. Mungkin kita coba bahas lebih detail kali ya. Bener, pasti penasaran gak sih? Ya, yang pertama itu ada yang namanya si detail. Nah, si detail nih aku banget nih. Kenapa? Masa sih? Iya dong, karena si detail ini mencatat secara rinci semua pengeluarannya agar kedepannya itu tidak ada pengeluaran yang melebihi dari yang seharusnya. Literally semuanya kak. Iya, literally sampai kayak bayar parkir yang Rp1.000 pun dicatat gitu. Oh gitu. Iya, jadi semua struknya tuh dikumpulin di list agar ya itu kita bisa tahu nih mana pengeluaran yang sebaiknya nih nggak segede ini loh harusnya. Oh itu di akhir ya, biar bisa jadi bahan evaluasi ya. Iya, untuk kedepannya biasanya bulanan sih. Nah, dan mencatatnya ini pun juga bisa dengan berbagai macam cara. Bisa secara manual itu catat di buku atau di kertas, bisa melalui Excel. Atau sekarang udah lebih Ribet ya canggih. kalau Excel ya. Oke. Ya, Excel lumayan ribet. Aplikasi udah banyak ya kak ya. Iya, di aplikasi di Oh, iya, handphone. di handphone ya. Iya, nanti Banyak udah kayak bisa jadi gitu tuh ya. berbentuk laporan. Kayak gitu. Itu sih detail tuh keuntungannya, dia bisa nge-track pengeluarannya apa aja. Oh iya. Keren. benar-benar. Nah kalau aku itu lebih ke si pos gitu. Jadi si pos ini tuh emang beda sih. Dia itu nggak nyatat kayak Kanisa gitu. Jadi tapi dia itu nentuin pos-pos pengeluaran apa aja kayak yang tadi yang udah kita bahas gitu. Dia nentuin pos-pos pengeluarannya dan juga jumlahnya gitu. Dan jumlah ini menjadi batas maksimal akan pengeluaran itu. Misalnya kita taruh lah pos untuk konsumsi gitu. Misalnya kita patok 1 juta gitu kan. Ya udah kita nggak akan ngeluarin lebih dari 1 juta gitu. Jadi kalau misalnya udah hampir 1 juta kita kayak udah warning gitu lah gitu. Kayak aku udah warning, oh ya ampun kemarin kayaknya ada yang kelebihan nih gitu. Berarti kan harus dikurangin gitu. Jadi kelebihan dari si pos ini itu ya kita berusaha untuk belajar mendisiplinkan diri untuk pengeluaran kita. Keren juga tuh ya. Tapi kalau misalnya nih ternyata uangnya malah ini di bawah dari yang seharusnya realisasinya di bawah pagunya, berlebih gitu. Oh Gimana? gitu. Nah kalau itu sih bebas sih teman-teman, karena kadang-kadang sih aku ya udahlah Kadang-kadang habisin kelebihan. gitu. Sengaja dihabisin nih, kayak kalau Tami dihabisin nih kayaknya nih ya. Kok gitu? Emang bener sih kalau aku kalau ada uang lebih ya kenapa bingung belanja-belanjain aja. Atau teman juga boleh digeser ke pos tabungan. Nah jadi pos tabungannya Lebih bisa bermanfaat lebih tuh, banyak. Kak. Iya bener, ini sih harusnya ya. Bener Kayak gitu bener. sih kalau untuk si pos. Oke, sekarang lanjut ke tipe yang ketiga. Yang ketiga ini si cuek. Ini sebenarnya bukan menggambarkan aku ya, tapi ya mirip sih ya. Tapi enggak aku juga enggak kayak gini. Nah, jadi di sini ada sedikit perbedaan antara si cuek ini sama si pos. Sebenarnya dia sama-sama kayak ngasih pagu ya, ngasih batasan. Tapi dia nggak ada breakdown lagi ke bawahnya kayak gitu. Misalkan nih, oh dia gini, dia cuma punya satu rules yang harus benar-benar ditepatin. Itu nggak boleh pengeluarannya melebihi pendapatannya, itu aja sih. Terus setelah itu dia menetapkan batas maksimal yang bisa dia spend pada bulan tertentu, bulan itu. Misalkan nih penghasilan dia 5 juta, terus anggaplah aku lah ya, penghasilanku 5 juta misalkan. Terus aku menetapkan untuk menghabiskan untuk bulan ini tuh 3 juta. 3 juta ini kalau kayak si pos tadi kan dibagi ya Mar ya. Iya. 1 juta buat makan, 1 juta mungkin buat jalan-jalan, 1 juta lagi mungkin buat beramal kayak gitu. Iya, benar. Nah kalau di sini aku enggak, 3 juta itu aku patok terserah mau lari kemana aja. Mau semuanya lari ke makanan boleh, mau semuanya lari ke skincare juga boleh, mau semuanya lari ke jalan-jalan juga boleh.
Tapi apa bisa hidup kalau nggak makan skincarean doang? Nggak bisa lah ya. Tapi intinya kayak gitu. Jadi keunggulan dari si cuek ini dia lebih fleksibel gitu loh. Mungkin kalau misalkan kita lagi nggak suka makan, nggak terlalu suka makan atau makannya yang biasa-biasa aja, pengeluaran buat makan tuh dikit kan, bisa kita lariin ke yang lain. Mungkin buat ya tadi skincare atau beramal, atau kita bisa Tabungan. ke tabungan juga kayak gitu. Jadi nggak strict gitu loh. Yang Tergantung penting, orangnya ya berarti. nggak strict keluarin kemana-mana. Yang penting tidak melebihi pendapatannya. Seperti Iya. itu sih kalau cuek. Nah, yang terakhir nih ada yang menarik nih, si FOMO. Nah, apa sih si FOMO itu? Tahu nggak FOMO itu apa? Fear of missing out. Bener banget. Atau istilah kerennya itu takut ketinggalan zaman, takut ketinggalan tren. Yang ikut-ikutan terus itu ya. Bener. Sebenarnya itu apa ya? Nggak salah sih sebenarnya FOMO itu. Cuma yang salah ini Kalau nggak adalah mampu. bener tidak mampu. Jadi kita mau ikut-ikut tren, tapi ternyata kita sebenarnya nggak punya penghasilan yang sebesar yang kita inginkan itu. Iya, jadi rata-rata yang FOMO ini, misal nih ada handphone keluaran terbaru ya, masa aku nggak punya sih gitu ya. Biasanya ngikut-ngikut kayak gitu, Iya, atau ada kendaraan terbaru, masa aku pakai yang lama sih. Nah, kalau memang kita punya budgetnya, uangnya nggak masalah. Masalahnya ini nggak ada. Punya. Nah, inilah yang berbahaya. Nah, dan kita juga mau ingetin sih teman gitu, kalau biaya hidup itu murah. Yang mahal itu adalah gaya hidup gitu. Nah, ngomong-ngomong masalah gaya hidup nih guys ya. Itu tuh merupakan salah satu permasalahan yang paling penting di dalam financial planning. Nah, menarik tuh. Sekalian aja kita bahas kalian kesalahan-kesalahan yang Gaya mungkin hidup, ya. sering kita lakuin gitu. Bener. Atau mungkin yang Kita nggak sadar ya. kita nggak sadar gitu, buat Benar, jadi bahan benar. pelajaran kita bersama gitu. Kira-kira apa aja ya kesalahan-kesalahan umum yang mungkin sering dilakukan orang dalam mengelola keuangannya? Yang pertama nih, yang mungkin sering kita alami juga ya, yaitu besar pasak daripada tiang. Mungkin kita dari dulu dari kecil udah sering diajarin ya, besar Iya, pasak daripada besar tiang tuh pasak nggak boleh gitu. Iya. Apa maksudnya? Kalau dalam konteks ini adalah lebih besar pengeluaran daripada penghasilannya. Iya. Nah, hal ini tentu saja bisa mengganggu cash flow kita secara keseluruhan. Jadi kita butuhnya banyak, maunya banyak, padahal sebenarnya uangnya nggak cukup. Iya. Nah, cuma pada kasus tertentu nih, ada orang yang dia sebenarnya udah maksimal nih ngeluarin pengeluarannya. Emang buat kebutuhan Emang aja kebutuhan lah pokok ya. aja, dia biar ya. hidup normal. Nggak ada gaya-gayaan, nggak ada, cuma memang kebutuhan pokok gitu. Cuma emang tetap penghasilannya tuh nggak menutupi gitu. Nah, hal ini saat yang tepat untuk kita menemukan sumber penghasilan lain. Ya, jadi ketika pengeluaran kita memang udah maksimal, kita udah hemat banget lah ceritanya gini, udah yang penting-penting aja yang dibeliin. Berarti itu saatnya kita menambah penghasilan lainnya. Oh, jadi bukan berarti pasrah ya Kak. Terus pasrah terus nyukup-nyukupin gimana kayak makan jadi sekali sehari atau kayak gitu. Kan jadi nggak baik gizi juga atau untuk apa. kesehatan kan. Iya, Jadi paham sih. kita memang harus mencari sumber pendapatan yang lain. Iya. Kayak gitu, Kesalahan jangan yang maksain kedua itu adalah yang tadi udah sempat disinggung Tami, yaitu biaya hidup yang terlalu besar gitu. Jadi mungkin juga. dia Gaya hidup ya. iya, jadi dia mungkin ya takut ketinggalan, ngikutin tren segala macam, atau bisa juga sih yang sering terjadi juga itu yaitu terjebak di circle gitu. Jadi misalnya dia berada di antara teman-teman yang high class gitu, yang memang gaya hidupnya itu tinggi gitu loh. Jadi Atau dia- lingkungan kantornya apa gitu ya. Iya, jadi ya dia mau nggak mau harus ngikut gitu loh, terjebak di circle yang emang high class gitu. Gimana tuh kalau misalkan udah terlanjur kita terjebak di dalam circle yang seperti itu? Ya kalau misalnya pekerjaan kita memang dikelilingi dengan orang-orang kayak gitu gimana? Otomatis teman-teman kita ya teman-teman pekerjaan kita lah ya, malah yang jadi paling nggak ada dekat sama kita. Nah, itu dia, di saat inilah kita harus berani berkata tidak gitu. Kenapa kita juga harus berani loh ngejelasin ke teman kita bahwa keadaan kita seperti ini gitu, dan sebagai teman yang baik juga seharusnya bisa mengerti akan penjelasan temannya. Jadi ya udah komunikasi aja gitu biar dua-duanya bisa nyaman. Jadi jangan pernah takut gitu. Jadi misalnya ada kondisi circle yang high class gitu, terus kita jadi menarik diri, akhirnya kita jadi nggak punya teman gitu. Atau mungkin ada teman kita yang kayak gitu, terus kita ya kayak nggak mau dengar, nutup kuping gitu. Enggak, jadi bisa sama-sama saling berkomunikasi sehingga tali silaturahminya tetap bisa
jaga Terjaga. dengan baik gitu. Setuju sih dengan Berarti di Marta. sini kita emang harus ilangin, nggak ada gengsi-gengsian lah Iya, ya. Kalau benar. emang kita nggak mampu ngikutin mereka, ya udah bilang enggak kayak Iya. gitu. Karena hal kayak gini, behave yang kayak gini, kita nggak mau bilang enggak kayak gitu, dan kita maksain untuk ikut mereka padahal kita nggak mampu. Ini juga bisa membuat kita terjerat ke hal yang bisa dibilang itu cicilan. Hutang juga gitu ya. Hutang dan cicilan, karena ya gimana lagi, kita nggak punya materi sebanyak itu untuk ngikutin mereka, tapi kita Maksain. ngupayain dan maksain banget ikutin mereka. Jalannya apa? Jalannya kita minjem ke orang lain, atau bahkan ya pakai semacam kredit card atau pinjaman-pinjaman online yang sangat gampang dalam sekarang ini tuh ya, sangat gampang untuk dicari kayak gitu. Nah, di sini ya guys, kita tuh nggak bilang semua cicilan itu buruk. Kita nggak bilang jangan nyicil kayak gitu, nggak juga sih. Nah, tapi kita harus pintar mengelola cicilan-cicilan yang akan kita ambil. Misalkan nih, kita boleh nyicil asalkan hal itu untuk barang-barang yang Menambah aset. untuk aset gitu, yang nilainya makin hari itu makin Bertambah. diharapkan makin bertambah, bukan untuk barang-barang yang konsumtif. Ya, benar. Contohnya apa nih? Cicil buat aset. Misalkan kamu beli rumah. Jadi salah satu solusinya itu dengan nyicil. Nah, tapi juga kita harus perhitungkan nih tenor ataupun kurun waktu dan juga jumlah cicilannya tiap bulan seperti itu. Jangan nanti mentang-mentang kita nyicil aset, kita gede-gedein tuh biar itu cepat lunas. Akhirnya hidup kita sehari-hari juga melarat banget dan kekurangan itu juga jangan sampai. Jadi walaupun nyicil hal yang baik itu juga harus tetap diperhitungkan dengan matang. Jadi harus buat perencanaan yang matang ya. Perencanaannya harus matang. Untuk hal yang bagus pun perencanaannya harus matang. Apalagi untuk hal-hal konsumtif itu no. Ya, kalau bisa jangan nyicil ya. Iya. Dan kesalahan yang terakhir itu yang mungkin sering banget terjadi ya. Kita itu pasti sering banget tuh amnesia gitu. Setelah keluarin uang tuh amnesia gitu. Aku Yaitu banget tuh. nggak tahu uang saya kemana gitu. Itu bahaya banget sih. Itu kayak ini tuh biasa sering terjadi ke jumlah-jumlah untuk pengeluaran yang kita anggap kecil tapi rutin. Kayak kopi tadi ya. Ya kayak kopi Belasan tadi. ribu gitu loh. Iya Kayak, gitu. apalah. Padahal jumlahnya cukup signifikan sebenarnya gitu, dan itu tuh sering terjadi juga sih kayak Cewek-cewek ya. Misalnya Cewek-cewek. jalan-jalan tuh ngelihat tulisan sale, discount, buy one get one, itu pasti kayak langsung beli aja gitu. Padahal impulsif buying. Padahal sebenarnya itu tidak terlalu penting untuk dibeli, tapi ya kita beli aja. Butuhnya gitu. satu, dapat satu malah lagi ya. Iya, Karena gitu. sayang gitu melewatkan diskon. Nah itu dia, itu kurang baik juga ya, kebiasaan yang kurang baik juga gitu. Nanti ini malah nggak tahu uang saya kemana jadi alasan, aduh nggak bisa nabung, uang habis terus gitu. Jadi sih. Jadi solusinya adalah kayak tadi Kak Nisa bisa dicontoh juga ya teman, kita catat pengeluaran kita sehingga kita bisa tahu mana nih pengeluaran yang emang penting, mana pengeluaran yang kurang penting gitu. Jadi kita bisa eliminasi pengeluaran-pengeluaran yang memang kurang penting. Iya, benar. gitu. Nah, jadi inti dari financial planning ini itu ada dalam diri kita sendiri sebenarnya. Adalah self control dan juga self acceptance. Bagaimana kita belajar mengendalikan diri kita sendiri dan juga menerima potensi dan juga materi yang ada dalam diri kita secara realistis. Kita harus hilangin tuh semua gengsi-gengsi yang ada kayak gitu. Dan kita harus belajar menerima, ya kalau kita memang mampunya segitu, ya udah kayak gitu, jangan maksain. Tapi kalau kamu mau, kamu harus belajar dan berusaha untuk menggapai itu gitu loh, bukan memaksakan. Setuju banget sih itu Tam. Dan satu lagi sih aku mau nambahin, kalau tujuan kita dalam menyusun financial planning itu adalah untuk mencapai tujuan-tujuan hidup yang udah kita susun tadi. Dan harapannya setelah menyusun rencana-rencana keuangan, kita bisa meningkatkan kualitas hidup kita. Wah, setuju banget nih sama Marta sama Tami ya. Dan gak berasa nih ya teman-teman, ternyata rumpi kita kali ini udah lumayan panjang ya. Panjang Dan ya. mudah-mudahan bermanfaat ya bagi teman-teman Iya dong. semua. Iya. Nah, sekian video kita kali ini tentang financial planning. Mudah-mudahan setelah menonton video ini, kesehatan finansial teman-teman semua semakin baik. Jangan lupa di-share ke teman-temannya, di-like dan juga di-subscribe. Kalau ada yang mau komen, silakan. Nantikan episode-episode selanjutnya dan tonton kita terus ya di Ruang bicara kita Rumpi Berfaedah bersama kita. Dadah.